Pernahkah kalian mendengar tentang seorang murid Yesus Kristus yang bernama Yudas Iskariot? Dia adalah sosok kontroversial yang dikenal karena menjual gurunya sendiri, Yesus, kepada orang Yahudi. Peristiwa ini menjadi titik awal dari penyaliban Yesus. Gimana ya ceritanya sampai Yudas melakukan tindakan tersebut? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dipilih secara langsung olehnya, memberikan Yudas posisi yang penting dalam lingkaran paling dekat dengan Yesus. Sebagai salah satu dari 12 murid, Yudas tidak hanya mengikuti ajaran Yesus dan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, tetapi juga berperan aktif dalam misi pelayanan yang dijalankan oleh Yesus dan murid-murid lainnya. Salah satu tanggung jawab utama Yudas dalam kelompok murid Yesus adalah sebagai bendahara. Sebagai bendahara, Yudas dipercayakan untuk mengelola uang yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Uang ini mungkin berasal dari sumbangan para pengikut Yesus dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kelompok, seperti membeli makanan dan kebutuhan lainnya, serta untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Peran ini menunjukkan bahwa Yudas memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari Yesus dan murid-murid lainnya, karena mengelola keuangan adalah tanggung jawab yang besar dan penting. Dalam Injil Yohanes, terdapat beberapa catatan yang menunjukkan sisi gelap dari kepribadian Yudas. Misalnya, ketika seorang wanita menuangkan minyak wangi yang mahal ke kaki Yesus, Yudas mengkritik tindakan tersebut dengan alasan bahwa minyak itu bisa dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Namun, penulis Injil Yohanes menambahkan bahwa Yudas tidak benar-benar peduli pada orang miskin, tetapi ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang dari kas kelompok untuk kepentingan pribadinya. Yohanes 12:6. Latar belakang Yudas Iskariot tidak banyak dibahas secara rinci dalam Alkitab, tetapi beberapa informasi penting bisa kita kumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Nama, Iskariot, kemungkinan besar merujuk pada tempat asalnya, Keriot, sebuah kota di wilayah Yudea. Ini membuat Yudas menjadi satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea, yang mungkin memberikan perspektif unik dan berbeda dalam dinamika kelompok murid Yesus. Nama, Iskariot, berasal dari istilah Ibrani, Iskriot, yang berarti, pria dari Keriot. Keriot sendiri adalah sebuah kota yang terletak di wilayah Yudea, berbeda dengan kebanyakan murid Yesus lainnya yang berasal dari wilayah Galilea. Ini menunjukkan bahwa Yudas mungkin memiliki latar belakang budaya dan pandangan dunia yang sedikit berbeda dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Perbedaan ini bisa saja memengaruhi hubungan dan interaksinya dengan Yesus dan murid-murid lainnya. Beberapa sejarawan dan ahli Alkitab percaya bahwa Yudas memiliki pandangan politik yang kuat dan harapan bahwa Yesus akan menjadi pemimpin yang membebaskan Israel dari penindasan Romawi. Pada zaman Yesus, banyak orang Yahudi mengharapkan seorang Mesias yang akan datang sebagai pemimpin militer dan politik untuk mengusir penjajah Romawi dan mendirikan kerajaan Israel yang merdeka. Dalam konteks ini, Yudas mungkin melihat Yesus sebagai calon pemimpin yang akan memenuhi harapan-harapan tersebut. Ketika Yesus menunjukkan sikap yang lebih damai dan mengajarkan tentang kerajaan Allah yang tidak berbentuk fisik atau politis, Yudas mungkin merasa kecewa dan frustasi. Pandangan politik Yudas yang kuat ini mungkin menyebabkan ketidakpuasan terhadap pendekatan Yesus yang lebih spiritual dan damai. Kekecewaan ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong Yudas untuk mengkhianati Yesus, dengan harapan bahwa pengkhianatan tersebut akan memaksa Yesus untuk menunjukkan kekuatan ilahinya dan memimpin pemberontakan. Meskipun pandangan politik dan kekecewaan Yudas merupakan salah satu teori tentang motivasinya, ada juga teori lain yang menyatakan bahwa keserakahan menjadi faktor utama. Dalam Injil Matius, Yudas menerima 30 keping perak sebagai imbalan untuk mengkhianati Yesus. Jumlah ini mungkin tidak besar, tetapi bagi Yudas, ini bisa saja dilihat sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Apapun motivasinya, tindakan Yudas membawa dampak besar dalam sejarah Kristen. Pengkhianatannya mengarah pada penangkapan Yesus, yang kemudian disalibkan. Meskipun penyaliban ini dianggap sebagai bagian dari rencana penebusan ilahi, pengkhianatan Yudas tetap menjadi salah satu tindakan yang paling dikecam dalam sejarah. Setelah peristiwa pengkhianatan, Yudas merasa sangat bersalah dan menyesal. Menurut Injil Matius, ia mencoba mengembalikan uang perak tersebut, tetapi para imam menolaknya. Akhirnya, Yudas pergi dan menggantung diri,
mengakhiri hidupnya dalam penyesalan dan keputusasaan. Salah satu teori menyebutkan bahwa Yudas kecewa karena Yesus tidak menunjukkan tanda-tanda akan memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Romawi. Yudas mungkin termasuk dalam kelompok yang berharap Yesus akan menjadi Mesias dalam pengertian politik dan militer, yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Pada saat itu, banyak orang Yahudi yang merindukan seorang pemimpin yang akan memimpin mereka dalam revolusi melawan penjajahan dan mendirikan kerajaan yang merdeka. Ketika Yesus tidak menunjukkan niat untuk memimpin pemberontakan atau menggunakan kekuatan ilahinya untuk tujuan tersebut, Yudas mungkin merasa frustrasi dan kecewa. Ada pendapat bahwa dengan mengkhianati Yesus, Yudas bermaksud memaksa tangannya untuk menunjukkan kekuatan ilahi dan akhirnya membuktikan diri sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Dalam pikiran Yudas, mungkin pengkhianatan ini akan memicu suatu tindakan luar biasa dari Yesus yang akan membuktikan kekuasaannya dan memulai pemberontakan melawan Romawi. Namun, tindakan Yudas ini malah berakhir dengan penangkapan dan penyaliban Yesus, yang menjadi inti dari kisah penebusan dalam iman Kristen. Kemungkinan besar, pengkhianatannya didorong oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kekecewaan, kesalahpahaman tentang misi Yesus, keserakahan, dan mungkin juga tekanan dari pihak lain. Tindakan Yudas tetap menjadi salah satu bagian yang paling kompleks dan kontroversial dalam narasi Alkitab. Pengkhianatan Yudas Iskariot terjadi di Taman Getsemani, sebuah peristiwa kunci dalam narasi penyaliban Yesus Kristus. Peristiwa ini dimulai setelah perjamuan malam terakhir, ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Taman ini terletak di kaki Bukit Zaitun, di luar kota Yerusalem, dan menjadi tempat yang sering dikunjungi Yesus untuk berdoa dan merenung. Setelah perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus merasa perlu untuk menghabiskan waktu dalam doa dan refleksi sebelum menghadapi penderitaan dan kematian yang akan datang. Dalam suasana yang penuh dengan ketegangan emosional dan kesedihan, Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa bersamanya. Namun, murid-murid tersebut tertidur, sementara Yesus sendiri berdoa dengan sangat intens, meminta agar cawan penderitaan itu jika mungkin dijauhkan darinya, tetapi tetap menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Sementara itu, Yudas Iskariot, yang telah bersekongkol dengan para imam kepala dan pemimpin Yahudi lainnya, datang ke Taman Getsemani dengan segerombolan prajurit dan penjaga. Para imam kepala telah menjanjikan Yudas sejumlah uang sebagai imbalan atas pengkhianatannya. Yudas telah setuju untuk memberikan tanda khusus yang akan membantu para penjaga mengenali Yesus di malam yang gelap tersebut. Untuk mengidentifikasi Yesus kepada prajurit dan penjaga, Yudas menggunakan metode yang tampaknya penuh kasih sayang, yaitu dengan menciumnya. Dalam budaya pada masa itu, ciuman adalah tanda hormat dan persahabatan, sehingga tindakan Yudas mencium Yesus di depan umum sangat mencolok dan penuh makna. Dengan ciuman ini, Yudas menandai Yesus sebagai orang yang harus ditangkap. Setelah Yudas memberi tanda dengan ciuman, para prajurit segera menangkap Yesus. Murid-murid Yesus, yang terkejut dan ketakutan oleh kejadian tersebut, mencoba untuk melawan. Salah satu dari mereka, Petrus, bahkan menarik pedangnya dan memotong telinga seorang hamba imam. Namun, Yesus menghentikan tindakan kekerasan ini, menyuruh Petrus untuk menyimpan pedangnya dan menyembuhkan telinga hamba tersebut. Yesus menegaskan bahwa tindakannya harus dipenuhi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahwa pertarungan fisik tidak sesuai dengan misinya. Setelah penangkapan, Yesus dibawa ke hadapan para pemimpin agama Yahudi untuk diadili. Proses ini melibatkan serangkaian peradilan yang tidak adil, termasuk di hadapan imam besar Kayafas dan kemudian di hadapan gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Selama proses pengadilan ini, Yesus menghadapi berbagai tuduhan palsu dan penganiayaan. Akhirnya, Yesus dijatuhi hukuman mati melalui penyaliban, yang merupakan bentuk eksekusi yang paling kejam dan memalukan pada masa itu. Pengkhianatan Yudas dan penangkapan Yesus adalah bagian dari rencana yang lebih besar dalam narasi Kristen, di mana penderitaan dan kematian Yesus dianggap sebagai penebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Meskipun tindakan Yudas dianggap sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah, ia juga memainkan peran penting dalam cerita keseluruhan tentang penebusan dan kebangkitan. Setelah mengkhianati Yesus, Yudas Iskariot dilanda rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Pengkhianatannya terhadap Yesus, yang dilakukannya dengan ciuman di Taman Getsemani,
meninggalkan dampak yang menghancurkan tidak hanya bagi Yesus, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Pengkhianatan ini berujung pada penangkapan Yesus, yang kemudian menjalani proses pengadilan yang tidak adil dan akhirnya disalibkan. Kisah Yudas menjadi peringatan tentang bahaya dari pengkhianatan, keserakahan, dan kesalahan dalam menilai situasi. Dalam perspektif Kristen, pengkhianatan Yudas dan kematiannya dianggap sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Meskipun tindakannya adalah bentuk pengkhianatan yang tragis, pengorbanan Yesus melalui penyaliban dianggap sebagai penebusan dosa bagi umat manusia. Meskipun sangat memilukan, berfungsi untuk menunjukkan kedalaman kasih dan pengorbanan Yesus dalam menjalankan misi penebusannya. Kisah Yudas Iskariot mengajarkan banyak pelajaran moral, termasuk tentang penyesalan, pengampunan, dan tanggung jawab pribadi. Meskipun Yudas tidak menemukan jalan kembali dari kesalahannya, cerita ini berfungsi sebagai pengingat akan kemungkinan penyesalan dan peluang untuk mencari pengampunan dan perbaikan dalam hidup seseorang. Kisah Yudas Iskariot mengandung banyak pelajaran penting. Pertama, kisah ini mengingatkan kita akan bahaya keserakahan dan pengkhianatan. Kedua, kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan dan integritas, terutama ketika kita dihadapkan pada godaan dan tekanan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Yudas Iskariot ini? Apakah kalian memiliki pandangan atau interpretasi lain mengenai pengkhianatan Yudas? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.